Bismillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyihil ladzi istanqadha bihi min ibadatil awsani wal asnam, wa ala alihi wa ashabihi nujabail bararatil kiram, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil ingkang kita mulyakaken panjenenganipun Romo Ki Haji Hambali minangkani Rais Suriah PCNU Kabupaten Grobogan, panjenenganipun Romo Kiai Baihaqi Khatib Suriah PCNU, Rawuhi Romo Kiai Haji Khadik Mustasar Dewan Suro PKB Kabupaten Grobogan, ugi panjenenganipun Bapak Kiai Musafa Z selaku Ketua Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Grobogan, dalam para alim, para kiai sedaya ingkang kita mulyakaken. Ingkang kita mulyakaken Romo Ki Haji Wan Fadil selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Grobogan beserta seluruh jajaran Tanfidiyah yang hadir, yang kita banggakan Bapak Musta'id selaku Ketua Tanfid DPC PKB Kabupaten Grobogan beserta seluruh jajarannya. Hadir juga DPC negara sahabat Pak Babang dari Pati, Hotel Gus Hakim, Bluro, terus Rembang juga hadir. Seluruhnya saya banggakan. Juga tidak lupa saya mengajak Mas Denny DPRD Provinsi, hadir juga dari DPW ada Mas Hapsin yang insya Allah akan maju DPR RI tahun depan. Konten Pak Haji Amin, mantap tenang di DPRD Provinsi Pak. Juga Pak Bowo, ini Pak Bowo ini DPR apa itu? DPR RI lah Pak Bowo. Calon wakil ketua PCNU jadi DPR RI lah. Betul calon. Dan para kader-kader PKB seluruhnya saya banggakan, rekan-rekan anggota fraksi Kabupaten Grobogan seluruhnya saya banggakan. Tidak lupa rekan-rekan dari Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, Muslimat, ibu-ibu dari Perempuan Bangsa, Garda Bangsa, MWCNU, PAC PKB, dan calon-calon anggota legislatif 2024 yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sore hari ini kita bersama-sama launching pendaftaran bacalek PKB yang pelaksanaannya di gedung PCNU. Ini merupakan satu momentum yang istimewa untuk selalu dan selalu mengingatkan PKB bahwa PKB lahir dari rahimnya Nahdlatul Ulama. Ini PKB-nya harus terus diingatkan. Ibarat anak niki kedah dipun jewer agar betul-betul menjadi anak yang solih dan solihah. Sekaligus juga mengingatkan kepada NU sendiri
sebagai orang tua yang melahirkan PKB. Rono jenengane tiyang sepuh niku nggih kadang-kadang ana anake tangga dolan mriki wajar. Ana anake dulur dolan mriki ya lumrah lah. Lah niki kadang-kadang nek anake dhewe ora kerep-kerep sowan ya bisa dilalekke. Sejarah sebetulnya telah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama lahir ini dalam rangka riayah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu itu. Yang kedua adalah riayah watoniyah untuk menjaga kelangsungan NKRI. Pra kemerdekaan NU ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Resolusi jihad menjadi bukti otentik sejarah kontribusi NU untuk NKRI. Kiai Haji Wahid Hasyim menjadi founding fathers, salah satu peletak dasar bentuk negara Indonesia. Kontribusi pra kemerdekaan luar biasa. Ketika masuk saat era kemerdekaan, NU harus ikut terlibat mengatur perjalanan negara, melaksanakan fungsi riayah watoniyah untuk menjaga kelangsungan NKRI. Untuk melaksanakan fungsi riayah tentu tidak bisa hanya bermain di luar pagar, hanya istighosah, hanya mujahadah, pengajian, tahlilan. Maka tahun 55 NU berubah bentuk menjadi partai politik agar NU bisa ikut terlibat langsung dalam riayah watoniyah. NU ikut pemilu pertama kali, muncul sebagai pemenang ketiga setelah PMI, Masyumi, NU. Itu pemilu tahun 55. Dinamika politik terus terjadi hingga pada pemilu kedua tahun 71. Letek adomen itu dinamika politik waktu itu. NU muncul sebagai pemenang kedua setelah Masyumi dibubarkan oleh pemerintahan Orde Baru. Setelah PNI, kedua adalah Nahdlatul Ulama. Itu bukti bahwa NU ini adalah pengendali negara. Kita ini adalah organisasi besar. Maka begitu NU muncul sebagai pemenang kedua, Pak Harto, Orde Baru yang waktu itu berkuasa, khawatir iki NU nek dinengke wae iso-iso menang iki. Maka dicarilah cara untuk membonsai partai-partai politik. Lahirlah kebijakan fusi, penyederhanaan partai. Tahun 71 seluruh partai-partai dikumpulkan, dibagi. Yang partai-partai nasionalis dikumpulkan jadi satu. Ada PNI, ada Partai Katolik Indonesia, ada Partai Kristen, ada Murba. Dibikinkanlah wadah Partai Demokrasi Indonesia. PDI niku lahire saka partai nasionalis PNI
dari partai Katolik, dari partai Kristen, partai Purba. Ini perlu Pak, nasab politik kedah dipahami. Nek layu saka kono terus ana wong NU mlebu iki patut ini yang harus dipahami. Partai-partai Islam waktu itu dikumpulkan, ada NU kumpulkan dengan Partai Tarbiyah Islam, dengan Parmusi Partai Muslimin Indonesia, dengan Partai Syarikat Islam, lahirlah P3, Partai Persatuan Pembangunan, diwenehi gambar Ka'bah. Niku kumpulan dari partai-partai Islam. Yang ketiga lahir yang namanya Golkar. Golkar niku dari MKGR, Kosgoro, rombongan-rombongan pegawai, keluarga besar TNI, lahirlah Golkar. Golkar niku pinter, awit lain ora gelem ngaku partai, Pak. Ora gelem ngaku partai, pokoknya Golkar. Dalam teori politik tidak selalu sama dengan kenyataan. 1 tambah 1 realitasnya 2, tapi teng politik 1 tambah 1 bisa ketemu 10, Pak. Sementara 5 tambah 5 malah iso dadi ketemu mung loro. Partai-partai Islam itu dikumpulkan menjadi 1, Pak, di P3. NU, Parti PSII, Masumi, wah, ukhuwah Islamiyah menjadi besar. Tapi kenyataannya kumpul dari siji P3 ya ora iso gede. Politiknya NU, alat politiknya NU. Niku PKB, aja diwalik. Maka kemarin ketika Gus Yahya dawuh bahwa NU bukan alat politiknya PKB, leres panci. Leres, NU bukan alat politik, tetapi PKB lah alat politiknya NU. Sing paham denyut nadine NU nggih PKB, Pak. Sing paham persoalan pesantren yo PKB. Ojo sambat karo partai liya, ora mudeng urusan pesantren. Contoh konkret, ketika Pak Ganjar mau memberlakukan full day school di Jawa Tengah, sekolah 5 hari, NU mulai menolak, nganake istighosa, nganake mujahadah, karena bahaya itu, Pak. Sekolah bocah-bocah mulai jam 4 sore, jam 3 nembe mulai tekan ngomah jam 4, tekan ngomah jam 5, itu alamat madrasah diniyah bubar gasik, nggih bener? Itu alamat TPQ gulung tikar. Maka ditolak oleh NU. Sampai waktu itu Kiai Ubed Rois Suriah Jawa Tengah munggah truk demo di Simpang 5 menolak full day school. Tapi apa yang terjadi? Pemerintah mboten gubris, Pak. Tetap jalan terus. Setelah itu kita koordinasi bareng-bareng. Kula matur kalih Yai Ubed, Yai, niki kebijakan politik, Yai, harus dilawan dengan cara politik. Mboten cukup ming diistighosai, mboten cekap mung sak dermo demo. Demo tetap jalan, istighosah tetap jalan, tapi konco-konco PKB mulai dari pusat, DPR provinsi sampai seluruh Jawa Tengah menyatakan sikap menolak full day school. Kita lakukan lobby-lobby sampai waktu niku kula nganter beberapa kiai sowan Pak Jokowi untuk menolak full day school.
Itu butuhe kepentingan politik teng mriku niku Pak. Sing wani ngomong keras nolak full day school di Jawa Tengah hanya PKB. P3 dijak bengok mboten wantun Pak. Mboten wantun. Gerindra ora mudeng karo pesantren. Ora mudeng Pak. Yang paham hanya kita. Maka disitulah Pak. Niku bahaya nek full day school niku diloloske. Bocah-bocah ngaji bubar kabeh TPQ. Setelah TPQ bubar, kula yakin pondok-pondok pesantren sepi. Karena TPQ Madrasah Diniyah adalah supplier pondok-pondok pesantren sing ngirim santri. Nanti 5 tahun pondok pesantren sepi, ujung terakhir adalah NU. Karena pesantren adalah benteng pertahanan Nahdlatul Ulama. Maka di tingkat pusat Gus Muhaimin Iskandar juga menginisiasi lahirnya undang-undang pesantren. Undang-undang pesantren lahir niku urung duwe taring, urung duwe tenaga, harus muncul perpres. Maka ketika harlah PKB, kita ugi nderekaken Kiai Dimyati Rois waktu niku almarhum, ndereke Kiai Marzuki Mustama, ndereke Kiai Kafabilir Boyo, bareng-bareng ngadep Pak Jokowi minta perpres, peraturan presiden untuk undang-undang pesantren. Nek urung ana perpres ditandatangani Jokowi iki urung metu anggarane Pak. Nah di situ maka tidak cukup hanya legislatif, kita juga harus punya kekuatan di eksekutif Pak. Di eksekutif. Maka di Grobogan niki ya kita berharap. Nah untuk menang hari ini masih berat lah. PDI 19. Tapi tidak mustahil Pak. Tidak mustahil. Dulu Sragen niku PDI niku 21, saiki garek 12 Pak. Garek 12. PKB sakniki teng mriku duwe 9 Pak. Kacake mi garek 3 to. Padahal mbiyen ngalu-aluk 21 PKB ming 6 mbiyen Pak. Ini kerja kerasnya NU PKB di Sragen. Kalau kita kompak, insya Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kita punya ketua DPR, kita punya bupati, kita punya DPR RI, DPR provinsi, yang ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Ini yang kita harapkan. Cita-cita besar Wan Fadil niki luar biasa. Piye carane NU Grobogan niku iso duwe rumah sakit kaya Demak. Piye carane NU Grobogan duwe perguruan tinggi agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Kita mulai mungkin dari MWC duwe klinik-klinik. Karena ke depan NU itu konsentrasinya di luar pendidikan niku yo kesehatan dan ekonomi Pak. Ini harus. Maka bagaimana kemarin kita bicarakan di DPP untuk memfasilitasi berdirinya klinik-klinik NU. Ini yang sedang kita upayakan. Piloting proyek di Jawa Timur memang hari ini masih. PKB mensupport di setiap MWC harus ada klinik dan harus ada BMT. Jadi kantor MWC itu mboten namung gawe mujahadah tok, tapi juga ada klinik kesehatan, ada BMT untuk pergerakan keekonomian, pergerakan ekonomi. Niki ujung-ujungnya ke situ nanti. Maka sepindah malih kula matur nuwun sanget dumateng Kiai Hambali, matur nuwun sanget dumateng Wan Fadil dan seluruh pengurus PCNU Kabupaten Grobogan yang telah menerima PKB dengan tangan terbuka, menerima konco-konco caleg untuk deklarasi bahasane launching di kantor ini, niki kantor keramat. Insya Allah dengan
deklarasi launching di kantor ini akan menjadikan berkah kemenangan PKB 2024 yang akan datang. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Milo, monggo ditoto LPP. Saya mengingatkan LPP bahwa pemilu legislatif dan pilkada ini berbeda. Nek pemilu legislatif niku akeh-akehan kursi, Pak. Dudu akeh-akehan biting. Jadi kudu diatur strategine piye carane kursine oleh akeh. Aja nganti kaya Gus Hakim, Pak. Suarane akeh ning kursine kalah. Itu jangan sampai terjadi. Nek pilkada niku akeh-akehan biting, Pak. Biting siji berharga kalau pilkada niku. Wis arep ngeblok nang ndi wae monggo lah. Sebagaimana pilpres. Pilpres ini asal kuncine Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah pun luar Jawa ini hitung keri, Pak. Kunci pilpres itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak. Maka koalisi Gerindra dan PKB di pusat ini sangat-sangat strategis. Pak Prabowo niku nek wingi Pak Prabowo pun menang Jawa Barat, tapi kalah di Jawa Timur dan telak di Jawa Tengah, Pak. Nek wingi Pak Prabowo niku nang Jawa Tengah, wingi ming oleh 21%, Pak. Coba Prabowo kemana di Jawa Tengah oleh 37% wis. Presiden Prabowo niku. Kemarin. Tapi PKB wingi melu Pak Jokowi. Dukune Pilpres niku PKB, Pak. Dukune Pilpres. Karena PKB sudah terbukti 4 kali Pilpres selalu menang siapa yang diusung PKB. Pak SBY 2 periode PKB, Pak Jokowi 2 periode PKB. Ini menunjukkan kepiawaian politiknya Gus Muhaimin Iskandar. Petungnya mateng, Pak, itu loh. Dan sekarang PKB wingi mengewangi-wangi tok, sesuk kuncine kudu dienggo dhewe, Pak. Sopo sing kepengin menang Pilpres bareng karo PKB. Ini harus jelas, Pak. Harus jelas. Saya kemarin ketika di Jakarta dimintai pendapat, gimana kalau koalisi karo Gerindra karo Pak Prabowo? Saya jawab, pengalaman Jawa Tengah. Pengalaman Jawa Tengah. Ketika Pilgub kemarin kita bersama Gerindra niku persiapannya ming 6 bulan, Pak. Nggak ada 6 bulan, 4 bulan lah. 4 bulan melawan incumbent Pak Ganjar sing megreng-megreng kalian Gus Yassin. Tidak ada satupun sing ngitung, Pak. Lembaga survei kabeh tekan poso Ramadan niku ming 16%. Sampai waktu itu timnya Pak Sudirman Said niku lempar handuk. Mas EF Saifullah Fatah, timnya Pak Sudirman itu sudah lempar handuk karena hanya 16%. Kulo sanjang kali Bu Ida, Bu, nek Pak Dirman mundur ben mundur, dia bukan kader siapa-siapa. Tapi kalau kita jenengan, saya bilang sama Bu Ida Fauzia, jenengan itu kader NU, jenengan kader PKB, kita punya harga diri, kita punya marwah yang harus dijaga, kita harus terus jalan sampai titik darah penghabisan. Pak Dirman mundur mlaku dhewe kula ngoten kali Bu Ida. Akhirnya bulan Ramadan itu kita konsolidasi sekuatnya. Alhamdulillah, meski durung menang, Pak, tapi kerja keras kita terbukti. Bu Ida Fauziah kali Paden dapat 41%. 41% mengkacek 11% karo Pak Ganjar mboten enten. Itu hanya kerja 4 bulan. Lalu ku Gerindra semak, kalau besok Pilpres dapat segitu lagi Gus Jawa Tengah, menang kita.
Semangat banget Gerindra waktu niku terusan. Semangat banget asal karo PKB ya mesti menang kula ngoten. Tapi nek meleng golek wakil liyane PKB, ayo mbuh deloken dhewe kula ngoten. Deloken dhewe. Karena kita ini kunci, Pak. NU PKB itu adalah kunci di setiap perhelatan politik. Asal PKB NU ne kompak. Asal PKB NU ne kompak, kita akan menjadi kunci di Pilpres, di Pilgub, di Pilkada. Ini kuncinya kita. Milo sepindah malih kula matur nuwun sanget dumateng PCNU, kula masrahke lari-lari niki monggo jenengan suh, jenengan arahan pun nopo kemawon lah, jenengan jewer, jenengan arahke konco-konco supaya PKB niki gede. Ini yang penting. Lan kudu dikawal terus. Karena kadang-kadang PCNU, nu PCNU teng mriko lho, mboten teng mriki lho. Kadang-kadang PKB niku wis nempel terus engko ujug-ujug arep pemilu ana gajah sing nempel plek sepisan tok ilang kabeh sing wingi-wingi, Pak. Jadi ibaratnya kemarau 5 tahun digrujuk udan sedina biuk ngono ilang kabeh, Pak. Mula kanca-kanca saya tekankan ada khidmah nahdiyah teng mriku niku. Jadi setiap anggota dewan niku kula wajibke 1 juta per bulan khusus untuk PCNU. Jadi nek mriki 7 ini per bulan 7 juta untuk PCNU. Nah, cuman penyerahane daerah-daerah niku biasanya untuk membantu operasional per bulannya 50%. Jadi minimal nek mriki Pak Tain kudu per bulan 3,5 juta. Yang 3,5 niku bisa disimpan nanti ketika NU punya event. Mungkin pas arep bodo dilumpukke, diaturke pas arep bodo atau mungkin pas harlah. Jadi semua ini sudah saya instruksikan seluruh DPR. Jadi ada 240. Nah niku tinggal tergantung. Masalahnya gerobokan ini juga eksekutifnya tanda kutip belum begitu ramah dengan NU. Maka ke depan bagaimana kita menyiapkan eksekutif, bupati, wakil bupati, sekdane niki kudu wong-wonge dhewe. Jadi mangke kerjasamanya bisa maksimal untuk penganggaran kemaslahatan untuk Nahdlatul Ulama. Demikian yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun, selamat berjuang untuk caleg-caleg, selamat berjuang untuk seluruh kader-kader PKB. Alhamdulillah PKB hari ini menjadi satu-satunya partai politik yang sudah lengkap secara administratif. Ada 24 partai, Pak, yang daftar di KPU. Saat ini sing lengkap nembe PKB, Pak. Yang lainnya masih belum, masih BMS, masih diminta melengkapi. Ini bukti keseriusan DPP, keseriusan DPW, keseriusan DPC untuk menyiapkan perhelatan 2024, kesiapan kita untuk menang 2024 yang akan datang. Demikian, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.